Halo YouTube, balik lagi sama Gigi Saputra. Kita kali ini sambil ngopi ya. Nah ini kopi yang udah gue seruput beberapa kali. Entah udah habisin 1-2 batang rokok ya. Kalau kita udah dapat kopi yang enak, yang sesuai dengan lidah kita, sesuai dengan mood kita. Apalagi nih gue abis mandi, belum bisa tidur, bawaannya pengen ngopi ya. Bawaan itu jadi selain pengen ngopi, bawaan itu jadi pengen cerita guys. Pengen ngobrol. Cuman sayangnya ya teman ngobrol gue di rumah udah nggak ada. Jadi gue ngobrol sama kamera aja nih. Nah, di sini gue pengen tanya ke teman-teman siapa yang kalau mau ngopi enak itu masih ketergantungan sama pasangannya. Jadi masih dibuatin sama pasangannya. Ngopi di rumah, foamnya tebel. Terima kasih. Kalau lo buat sendiri, rasanya nggak seenak dibuatin pasangan lo. Kalau lo datang ke kafe terdekat atau pesen online ya, itu nggak seenak kayak yang dibuatin sama pasangan lo. Nah, saran gue, coba buat belajar deh. Coba buat belajar sampai lo ketemu settingan yang ini tuh lo banget deh. Saat pasangan lo tidur, saat pasangan lo lagi keluar rumah, atau bahkan kalau pasangan lo pergi, lo tetap bisa ningkatin mood lo gitu. Jadi lo bisa menutupi kesedihan itu dengan segelas kopi ya, yang menurut lo enak banget. Gini loh, dari awal kepergian Manda, kopi itu jadi salah satu strugglingnya gue gitu. Jadi selain gue bingung gimana ngurusin anak gue tuh di awal, gue juga nggak ada teman ngobrol, terutama kalau malam. Gue juga biasa lihat dia sedih lah. Tapi salah satu yang bikin gue struggling tuh gue nggak bisa dapetin kopi enak karena gini, gue tuh sering main ke kafe-kafe gitu kan sama Manda ya, terutama kafe-kafe terdekat. Kalau gue rasa kopi buatan yang di kafe-kafe terdekat itu nggak seenak sama buatan Manda gitu. Ya mungkin karena ada feel seorang istri juga, tapi enggak lah, gue bisa bedain yang namanya feel, yang namanya lidah gitu. Emang beda banget. Padahal mesin kopi di kafe terdekat itu kadang-kadang malah lebih bagus dibanding mesin kopi di rumah yang dipakai sama Manda gitu. Mungkin karena Manda itu konten kreator, karena dia juga sering explore ya. Jadi dia tahu nih mana yang gue suka sama mana yang dia suka gitu. Bahkan dia pernah ngomong sama gue gini, yang beliin aku grinder satu lagi dong, soalnya kita settingannya beda nih. Kadang kamu pakai biji kopi yang A, kadang aku pakai biji kopi yang B, kadang nomornya di grindernya itu beda. Jadi aku butuh satu grinder made in Italy lagi nih. Waduh, gue bilang detail banget permintaan kamu ya. Ya tapi kalau mungkin dia masih ada, mungkin akan aku beliin yang. Makanya mampir-mampir ke rumah lah. Ini pintu kan bisa kamu tembus ya. Canda. Oke, jadi ini itu kopi yang enak banget menurut gua. Jadi setelah kepergian Manda, setelah kopi bikinan Manda, ini adalah kopi terenak kalau gue bandingin sama kafe-kafe terdekat gitu. Makanya gue bisa moodnya tuh bisa enak buat kerja, buat bercanda, buat main sama anak gue, bahkan buat bikin video nih. Nah kali ini gue pengen cerita sedikit lah ya. Ada beberapa hal, 2-3 hal yang gue rasain kalau kita terjebak, kalau kita terjebak tidak bisa bikin kopi enak sendiri. Nah apa aja tuh yang dirasain? Yang pertama biar kita itu nggak buru-buru cari gantinya. Itu penting. Coba lu bayangin ya, kalau pas awal kepergian Manda, gue bingung, gue nggak mau belajar buat bikin kopi. Ya mungkin ini bercandaan aja ya, Mungkin gue akan buru-buru nyari barista juga yang jago bikin kopi gitu. Tapi kan fokus kita saat kepergian pasangan, itu kan fokusnya nggak ke sana lah. Kita fokusnya ke anak, kita fokusnya ke diri sendiri juga, gimana caranya kita bisa deal sama situasi ini, gimana cara kita juga bisa berkembang buat anak juga. Jangan mikirin ke situnya. Gue mendingan ngorbanin gue nggak ngopi enak pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan gue ngorbanin kopi enak, jadinya lebih boros gengs. Karena lu bayangin aja, kalau kita beli di kafe, kita ke kafe sehari 2-3 kali, atau kita pesan online gitu ya, cappuccino. Gue kan seringnya cappuccino dibanding americano. Ini aja gue udah cappuccino ke-4 hari ini.
Lu bayangin satu menunya piccolo atau cappuccino itu 35.000 sampai 40.000. Lu kali aja 3 sampai 4 dan itu terus setiap hari gitu. Nah, jadi karena gue hitung-hitung ya jauh lebih boros, ya udahlah. Mau nggak mau nih, kayaknya gue tuh harus bisa bikin kopi. Bahkan dulu tuh saudara gue tuh pernah bilang gini sama gue, ini mesin kopinya lu jual nggak? Wah, gue bilang, kalaupun nggak gue pakai ya, kalaupun gue nggak bisa, nggak mau belajar bikin kopi, paling nggak itu akan jadi pajangan aja deh, gue bilang. Janganlah, jangan dijual, memorinya terlalu kental di situ. Itu hobi dia kan. Dia tuh punya banyak cita-cita di situ. Jadi nggak mau. Bahkan mesin pertamanya dia Gen 1688 itu ada yang nawarin kan ya. Ya murah sih kalau second gitu kan. Cuman ini bukan masalah murah atau apanya. Mesin pertama dia aja yang dia beli pakai uang dia sendiri. Itu dulu tuh nggak mau dia lepas gitu. Apalagi sekarang orang yang nggak ada, Ransio Sylvia mesinnya dia, yang akan mau gue lepas juga. Makanya akhirnya gue dibandingin ngorbanin duit ya sehari 3 kali. Ya udahlah, gue belajar dari videonya dia, gue belajar dari konten kreator lain juga. Bahkan kadang-kadang tuh gue suka nggak kuat kalau belajar dari videonya dia tuh, ngedenger suara. Kan gue yang jadi videografernya ya. Di channelnya dia tuh gue yang jadi videografernya. POV-nya tuh pas gitu. Lo bayangin nih, gue nonton di laptop ya, di cafe gitu. Gue nonton di laptop. Itu kan POV-nya tuh pas sama kayak gue lagi syutingin dia, terus gue megangin kamera ngeliat layar gitu. Wah, itu kacau men. Kadang-kadang gue malah lebih banyak belajar dari konten kreator lain dibanding dari video bini gue sendiri gitu. Ya, itu yang kedua lah. Ya, akhirnya itu juga prosesnya berbulan-bulan lah. Dari yang namanya nemu settingan ini, settingan itu. Gue juga pakai kopi yang berbeda. Karena dia kan terakhir ninggalin itu Tanah Merah 1 kilogram. Ini rokok dari tadi gue puter-puter doang. Itu ninggalin Tanah Merah 1 kilogram, yang sisa itu tinggal setengahnya. Cuman itu udah abis gue coba-cobain. Akhirnya gue cobain kopi yang lebih murah gitu. Karena kan buat kita trial and error pakai Tanah Merah ya boros banget kan. Ini aja sekarang ya kadang gue suka beli Tanah Merah yang kecil, kadang gue beli yang murah gitu yang 1 kilogram. Karena udah lumayan jago sekarang. Jadi pakai kopi yang pakai kopi yang lebih murah sedikit nggak apa-apa lah. Ketiga nih yang gue rasain ya, saat gue berusaha belajar lebih jauh soal kopi gitu. Gue ngerasa explore di dunia perkopian itu seru gila, seru parah. Yang namanya dari biji kopi, dari settingan grinder, bikin frustasi sih kadang-kadang. Tapi frustasinya tuh kadang-kadang bisa menggantikan frustasi gue kehilangan Manda. Jadi nolong juga tuh gue explore di dunia kopi ya. Killing time itu gue di situ gitu. Karena pada saat itu gue nggak mau main game. Ya, jadi pas awal Manda meninggal, yang paling anti adalah gue nggak boleh main PS gitu. Gue nggak boleh main FIFA gitu. Kenapa? Karena gue tahu itu cuma distraction. Gue harus bisa menghadapi, gue harus bisa ngelawan. Dan gue harus bisa berkembang gitu. Kalau gue main game, kalau gue ngabisin waktu buat main game, itu kan cuman menghibur gue doang ya, tapi nggak membuat gue berkembang. Nah, gue gantikan lah dengan coba belajar, gue explore kopi. Ya akhirnya gue bisa bikin kopi yang enak. Ya sekarang gue cukup tahu lah sedikit-sedikit, walaupun masih terus belajar. At least gue bisa bikin kopi enak buat diri gue sendiri sama buat tamu gue gitu. Jadi kalau ada tamu datang enak banget denger, ih kopi lo enak banget, entah bohong entah apa gitu. Cuman dari muka kan kelihatan, terus ini kopi habis atau enggak gitu. Ya, anak gue kenapa teriak-teriak? Jadi 3 hal itu gengs yang paling berasa sih sama gue sejak kepergian Manda ya. Ini tuh udah berapa? 10-11 bulan. Karena kopi itu ya bagian dari hidup gue juga. Hampir semua aktivitas gue tuh selalu ada kopinya gitu. Entah lagi santai kayak gini ada kopinya. Entah gue lagi main sama anak gue selalu ada kopinya. Gue lagi kerja ada kopinya. Bahkan sambil macet-macetan tuh ya di jalan kalau lagi keluar. Kalau nggak ada kopi tuh ya pusing banget kepala rasanya. Nah buat teman-teman yang ngerasa kopi adalah bagian dari hidup lo juga. Nggak ada salahnya lah kita pelan-pelan gitu. Dan itu juga akan tidak memberatkan pasangan kita ya. Lo bayangin sehari ngopi 3-4 kali. Kita nggak tahu aktivitas dia apa. Buat teman-teman yang sama kayak gue juga nih WFH ya. Pasangannya juga di rumah kan repot juga lah buat dia bikin sehari 3-4 kali. Belum dia ngurusin yang
lain kan, aktivitas dia di rumah misalkan. Jadi itu nolong istri kita juga, kita nggak ngerepotin dia, kita ngurus diri kita sendiri. Gitu. Oke, selamat belajar.